Saya sekarang sedang proses untuk kalau dapat asilum lewat Ibu Rini David Hagigi. Kalau ditolak saya kembali ke Indonesia dan pasti mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayetno. Saudara-saudaraku sekalian, masih berita soal Saifuddin Ibrahim, bahwa belakangan ini dia sudah mengajukan surat permohonan permintaan suaka ya, yang dinamakan asilum. Apa sih asilum itu? Si Saifuddin Ibrahim di salah satu konten di Amerika saat menghadiri rekannya yang lagi ulang tahun di sana, dengan terus terang dia mengatakan bahwa dia saat ini lagi mengajukan asilum atau pengajuan suaka ya, yang akan diurus oleh seorang pendukungnya di sana, mungkin donatur atau apanya, yang bernama Ibu Rini David tadi ya. Dan apa sih asilum ini? Apakah Saifuddin Ibrahim berhak mendapatkan asilum atau mendapatkan suaka, perlindungan terhadap orang-orang yang tertindas ya? Baiklah, kita akan bahas sebetulnya apa asilum itu. Kalau masalah Saifuddin Ibrahim nggak perlu kita bahas-bahas lagi ya, karena kita sudah males sebetulnya bahas-bahas dia ini. Orang yang suka menghujat, orang yang suka membuat masalah-masalah, dan sekarang dia melarikan diri dengan alasan permintaan asilum, padahal dia adalah seorang buronan yang diburu oleh aparat karena tindakannya sendiri yang membuat resah masyarakat di Indonesia. Sebetulnya orang-orang semacam ini tidak layak untuk mendapatkan asilum. Karena apa? Karena asilum itu diberikan kepada orang-orang yang memang betul-betul terancam. Itulah sebabnya di pidatonya tadi dia mengatakan bahwa kalau saya pulang, saya pasti akan dihabisi dan sebagainya. Memang siapa yang menghabisi Anda, Saifuddin? Ini memang dikarang-karang ya, dikarang-karang oleh dia, seakan-akan dia terancam sehingga pihak Amerika Serikat bersedia mengeluarkan asilum kepada dia. Ini sebetulnya akal-akalan saja dia untuk menarik simpati. Jadi mulai awal ini udah dirancang seperti yang dilakukan oleh Paul Zhang dulu ya. Jadi Paul Zhang dulu begitu dia gencar menyerang muslim, seakan-akan nyawanya terancam. Bahkan tokoh-tokoh nasional Indonesia, berita-berita nasional semua memberitakan Paul Zhang, dan akhirnya di Jerman dia diterima dengan baik. Dan langkah ini sekarang ditiru-tiru oleh si Saifuddin Ibrahim ya. Awal mulanya dia menghujat, kemudian supaya umat muslim marah, bukan hanya satu ayat yang disuruh hapus, tetapi 300 ayat. Dia tahu bahwa jangankan 300, satu ayat pun kalau ingin dihapus, dia pasti akan dimarahi oleh orang se-Indonesia, bahkan seluruh dunia ya. Jadi hal yang tidak mungkin itu sengaja dia ciptakan supaya apa? Supaya ada alasan bahwa dia betul-betul terancam, dikejar-kejar dan sebagainya. Itulah sebabnya dia memancing beberapa tokoh-tokoh nasional kita seperti Bapak Mahfud MD, kemudian Menteri Agama dan sebagainya. Tetapi syukur, alhamdulillah Bapak Menteri Agama tidak terpengaruh dengan provokasi dia. Hanya Bapak Mahfud yang sempat mengomentari, tetapi itu hanya satu kali, setelah itu dia tidak muncul lagi. Sebetulnya ini adalah pancingan ya, seperti yang dilakukan si Paul Zhang dulu. Semakin banyak orang atau apalagi tokoh-tokoh muslim yang di Indonesia berkomentar, bahkan mengancam-ancam, akan semakin besar kemungkinan dia akan dilindungi di negara lain dengan pertimbangan dia berhak mendapatkan perlindungan tersebut. Apakah si Saifuddin Ibrahim berhak juga mendapatkan perlindungan tersebut? Sementara apa yang dilakukan si Saifuddin Ibrahim itu adalah tindakannya sendiri dan memang meresahkan umat di Indonesia. Dan umat muslim di Indonesia sebetulnya tidak ada masalah dengan dia. Bahkan dia pulang pun tidak akan sampai hilang nyawanya ya. Paling banter dia akan ditangkap polisi dan diperiksa secara prosedural, karena Indonesia juga merupakan negara hukum dan semua
didasarkan pada tindakan-tindakan hukum ya. Baiklah, kita akan membahas apa itu asilum ya. Berita di mana tanggal Juni kemarin ya, itu di sebuah berita belum lama ini tersiar bahwa ribuan warga Indonesia keturunan ya, yang selama ini tinggal di Amerika Serikat akan dideportasi. Menurut Reuters itu ada sekitar 2.000 warga Indonesia yang beretnis keturunan akan dideportasi dari Amerika. Selama ini mereka dianggap tinggal sebagai imigran ilegal. Mereka merupakan bagian dari puluhan ribu imigran ilegal yang segera dideportasi ya. Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang imigran gelap ini membuat ribuan WNI tersebut terjaring dan terancam dideportasi. Namun banyak yang menolak dipulangkan karena takut akan mengalami diskriminasi ras ya, dan ancaman kekerasan karena kebencian etnis dan agama. Kebanyakan warga Indonesia yang bakal dideportasi ini dulunya masuk ke Amerika dengan cara legal, yaitu menggunakan visa turis. Lalu mereka tinggal melebihi batas, overstay, dan mereka dengan alasan yang dicari-cari, akhirnya mereka mengajukan suaka. Biasanya mereka berkelik bahwa mereka adalah korban kerusuhan ya, Mei tahun 1998 di Indonesia. Validkah alasan tersebut dan dapatkah mereka dikategorikan sebagai pencari suaka? Termasuk si Saifuddin Ibrahim ini juga sama, itu dia. Masuknya ke sana dengan cara legal menggunakan visa, mungkin visa kunjungan atau turis. Kemudian setelah overstay dia tidak mau kembali dengan alasan nyawanya terancam, padahal dia memang buronan di Indonesia yang akan diburu. Dan orang-orang Amerika atau pemerintah Amerika tidak akan sebodoh itu ya diakali, karena apa? Kasus-kasus semacam ini banyak sekali. Bahkan tadi saya katakan hampir 2.000 orang yang akan dideportasi karena masalah-masalah ini dengan alasan-alasan dia dulu mengalami tindak kekerasan ras, agama, dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang tidak mau dikembalikan ini mereka menyiapkan skenario, pengakuan bohong seperti diperkosa atau dianiaya dalam kerusuhan etnis dan agama. Sayangnya mereka tak cukup cantik dalam mengemas cerita ini ya. Dalam beberapa permohonan suaka, ceritanya cenderung seragam. Para pelamar harus menghafalkan kata demi kata secara persis seperti yang diajarkan, juga yang diajari, bahkan mereka diajari cara menangis dan memohon maaf secara emosional untuk mengundang simpati petugas. Ini adalah jaringan ya, tadi saya katakan ini jaringan, dan itu sudah terbongkar ada jaringan-jaringan ilegal yang ingin mengurus dokumen-dokumen permintaan suaka ini ya, yang dinamakan asilum. Sebetulnya pengajuan permintaan suaka, terutama suaka politik, itu memang adalah suatu perbuatan yang legal ya, dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk tinggal dimanapun dan pergi kemanapun, apalagi jika memang tersedia alasan cukup untuk pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik di negara lain. Dan dari penegasan deklarasi ini muncul kata kunci untuk permohonan suaka ya, yang dinamakan asilum. Adanya ketakutan ataupun kekhawatiran akan menjadi korban dari suatu penyiksaan, penganiayaan, persekusi di suatu negara, sehingga ia memilih untuk mencari perlindungan atau suaka ke negara lain. Termasuk di sini adalah bagi para pejuang, orang-orang yang berjuang melawan kolonial, tindakan yang di luar batas ya, penghancuran etnis dan sebagainya, itu memang berhak untuk mendapatkan perlindungan ya, asilum tersebut. Namun permohonan suaka ini dibatasi hanya untuk ketakutan yang timbul dari suatu kejahatan politik dan tidak untuk lainnya ya, non political crime. Apalagi apabila permohonan tersebut
berlawanan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dari PBB. Termasuk dalam golongan mereka adalah yang diharamkan untuk menerima asilum atau permohonan suaka ini adalah diduga keras melakukan kejahatan terhadap perdamaian atau crime against peace, dan kejahatan perang atau war crime, dan kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Batasan terminologi suaka ini nyaris beririsan dengan batasan terminologi pengungsi ya. Terminologi pengungsi itu menurut konvensi tentang status pengungsi, Convention Relation the Status of Refugee, yang seseorang yang oleh karena rasa takutnya yang wajar akan kemungkinan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, berada di luar negeri kebangsaannya dan tidak bisa, atau karena rasa takut atau tidak atau rasa takut itu tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negeri tersebut ya. Sebetulnya banyak orang berpura-pura melakukan cara-cara permintaan asilum ini sebetulnya hanya untuk memperbaiki taraf hidup mereka, karena ekonomi ya, ekonomi migran, yaitu mereka yang berpindah ke negara lain baik secara legal ataupun ilegal, kemudian berkehendak tinggal di negara tersebut hanya untuk memperbaiki kehidupan dan ekonominya saja. Alasan-alasan sering dicari-cari oleh mereka adalah mereka dipersekusi karena perbedaan ras, etnis ya, kemudian perbedaan agama. Itu seringkali alasan-alasan ini yang dicari-cari dan supaya mereka mendapatkan hak suaka atau asilum ini ya. Dan yang memprihatinkan lagi, demi mendapatkan suaka apabila akan dikabulkan ya berstatus menjadi penduduk berstatus legal di Amerika, sebagian pemohon ini biasanya mengarang-arang cerita, tidak segan-segan mendiskreditkan agama, mendiskreditkan negaranya, dan mendiskreditkan pemeluk agama-agama tertentu yang dilawannya ya. Sehingga timbul kesan bahwa mayoritas masyarakat yang ditinggalkan, dalam hal ini mayoritas masyarakat di Indonesia, dikesankan, sekali lagi saya katakan dikesankan, adalah sebagai masyarakat yang biadab, barbar, sering menyiksa orang, membunuh orang hanya perbedaan agama dan ras. Itu memang mereka gembar-gemborkan di luar sana, supaya apa? Supaya permohonan mereka itu dikabulkan oleh negara tersebut ya. Sehingga timbul kesan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah sangat fanatik, tidak toleran atau intoleran, dan memberi ruang pada agama lain, dan akhirnya gemar menyiksa dan menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka. Memang ada beberapa kasus-kasus kecil sebetulnya, tetapi ini tidak bisa mengeneralisasi bahwa kasus kecil tersebut itu adalah berlaku untuk masyarakat atau negara keseluruhan, termasuk Indonesia. Jadi saat ini jika Saifuddin Ibrahim memohon permohonan sebagai orang yang ingin mendapatkan asilum atau mendapatkan hak suaka, maka dia harus mengarang seakan-akan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang suka menindas, yang intoleran, dan suka menyiksa hanya karena perbedaan etnis dan perbedaan agama. Dan ini memang dikarang-karang oleh dia di channelnya. Anda bisa lihat sendiri bagaimana dia sangat luar biasa memutarbalikkan fakta, menuduh-nuduh orang Islam, menuduh orang agama lain, atau menuduh bangsa Indonesia yang muslim, dikatakan bangsa yang suka menganiaya. Bahkan dia beralasan ada 300 ayat Al-Quran yang itu membuat kacau di Indonesia, yang tidak bisa mentoleransi perbedaan agama dan agama satu dengan agama yang lain. Ini memang kelicikan daripada si Saifuddin Ibrahim mengarang-arang cerita, dan ini adalah sebuah skenario besar supaya dia bisa lolos di negara lain dan berhak mendapatkan suaka. Itulah sebabnya dia katakan tadi, kalau tidak berhasil mendapatkan, saya pulang, saya bisa dihabisi dan sebagainya. Itu cemen ya. Jadi gak mungkin itu apa yang dikatakan si Saifuddin, itu memang pura-pura aja. Dan orang Amerika atau pejabat di sana bukanlah orang-orang tolol yang bisa Anda bohongi semacam itu. Jadi semoga permohonan Anda ditolak dan Anda bisa pulang. Kita buktikan
apa yang akan dilakukan bangsa Indonesia terhadap Anda. Paling tidak ya diperiksalah di polisi, mendekam lagi di sana seperti MKC. Jadi Anda nggak usah mengarang-arang cerita yang sok-sokan seperti itu, mengarang-arang supaya Anda bisa mendapatkan asilum di negara lain dengan cara menjelek-jelekan agama lama Anda, dan juga menjelek-jelekan bangsa Indonesia yang terutama mayoritas beragama Muslim ya. Demikian dari saya sekelas info soal asilum, karena saat ini Saifuddin Ibrahim lagi mengemis-ngemis minta asilum. Dia hidup di negara orang dengan modal pemberian donatur ya, karena dia di sana tidak bekerja, pengharap penghasilan dia mungkin hanya dari YouTube-nya. Makanya sekarang kita lihat YouTube-nya intens ya, hampir tiap hari dia upload, dan rata-rata adalah menghujat. Karena kalau dia isi kontennya dengan ibadah atau menjelaskan soal Alkitab, sepi penontonnya, view-nya sedikit. Tetapi kalau dia hujat kanan kiri, view-nya besar. Dan itu menguntungkan dia juga, karena dalam rangka dia mencari asilum ini, semakin banyak orang marah, semakin dia terancam, maka semakin besar terbuka dia mendapatkan hak sebagai penerima asilum atau mendapatkan suaka dari Amerika. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Untuk Anda yang sudah mu'alaf, saya doakan tetap menjadi mu'alaf. Yang belum belajar Islam, silahkan belajar Islam. Dan untuk Anda para donatur, untuk menghadapi Idul Adha, saya sebagai ketua dari pembina mu'alafat tauhid wilayah Jawa dan Bali mempunyai program, yaitu membagikan kurban hewan-hewan kurban kepada para mu'alaf di daerah-daerah. Kita punya binaan mu'alaf banyak sekali, ada di Manado, ada di Papua, di Kalimantan ya, di Makassar, di Jawa apalagi banyak, di Gunung Kidul, kemudian di Sragen dan lain-lain. Kita punya program, jika Anda ingin mengorbankan hewan korban Anda kepada kami, silakan kirim ke rekening kami, ada di deskripsi khusus korban ya. Anda hewan kurban Anda akan kami salurkan kepada para mu'alaf di daerah-daerah. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.